Selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku dimanapun Saudara berada. Kita senantiasa bersyukur karena Tuhan senantiasa baik dalam hidup kita. Sekalipun mungkin di sekeliling kita kondisi ataupun hal-hal yang membuat kita kurang baik, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Mari kita tetap setia untuk berdoa, berseru kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang sanggup menolong kita di dalam segala hal baik yang kita inginkan. Mari kita memulai doa persekutuan kita malam hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Yakinilah bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian Allah yang setia. Alkitab kita yang akan kita baca hari ini dari Yohanes pasal 1 ayatnya ke-42 akan dibacakan oleh Bu Rika. Yohanes 1 ayat 42. Yohanes 1 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat perjalanan Petrus, dia adalah murid yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, tapi dia juga pernah menyangkal Tuhan. Tapi di sisi yang lain dia juga mengakui bagaimana pertobatannya di hadapan Tuhan. Lalu dia pun juga komitmen sampai benar-benar dia mengakhiri hidupnya dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Mari kita dalam menjalani hidup ini kita percaya bahwa
yang menolong kita, memampukan kita untuk melewati perjalanan hidup ialah Allah sebagai sumber kuat kita. Mari kita naikkan pujian Allah sumber kuatku. Biarlah Allah yang menjadi sumber kekuatan kita di dalam menjalani hidup, dan seraya kita terus datang ke hadapan Tuhan untuk tiada henti-hentinya, tiada jemu untuk kita berdoa selalu kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber penolong yang sanggup melepaskan kita dari setiap pergumulan teristimewa, pergumulan di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Mari saya mengajak kita Bapak Ibu dan Saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, kita terus meminta kepada Tuhan supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu. Biarlah Tuhan memberikan belas kasihan kepada setiap kita. Lalu kita juga berdoa untuk gerakan social distancing, agar seluruh masyarakat dapat dengan penuh kesadaran mendukung social distancing ini agar rantai COVID-19 ini segera berlalu. Kita juga doakan buat saudara kita yang berada dalam kelemahan tubuh karena wabah COVID-19 ini, kiranya Tuhan berbelas kasihan memberikan kesembuhan kepada mereka. Mari kita juga berdoa untuk setiap mereka yang mengalami kedukaan karena COVID-19. Biarlah keluarga yang ditinggalkan, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberikan kekuatan dan menjaga mereka. Mari kita membuka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, tiada henti-hentinya kami datang memohon kepadamu Tuhan, di dalam setiap kondisi dan pergumulan hidup kami. Kalau pada malam hari ini kami memohon Tuhan, biarlah wabah ini segera berlalu dari hidup kami Tuhan, dari seluruh umat-umat-Mu di dunia, seluruh umat-umat-Mu di Indonesia. Kasihani kami Tuhan, sehingga wabah COVID-19 ini segera berlalu. Tuhan, Engkau berikan kami kemampuan dan hikmat untuk boleh memutus rantai COVID-19 ini Tuhan. Termasuk ketika kami boleh mendukung anjuran pemerintah, tenaga-tenaga kesehatan dengan adanya social distancing. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh sebagai masyarakat menumbuhkan kesadaran agar kami boleh mendukung hal baik ini Tuhan, sehingga kami boleh melihat keberhasilan di dalam pemutusan rantai wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh karena wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau berbelas kasihan, memberikan kesembuhan kepada mereka. Juga berkati setiap obat-obatan yang digunakan, juga proses pengobatan supaya saudara kami boleh
memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka yang berada dalam masa-masa kedukaan, karena mungkin ada di antara saudara-saudara mereka Tuhan yang Kau izinkan dipanggil Tuhan karena wabah ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Kau menghibur setiap mereka yang ditinggalkan, dan biarlah mereka boleh sungguh-sungguh ada di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita juga terus berdoa untuk para dokter, tenaga medis, dan juga setiap mereka yang menjadi sukarelawan, agar Tuhan juga menjaga, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Mari kita juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat GKT dan seluruh umat-umat Tuhan, agar Tuhan melindungi dan menjaga dimanapun mereka berada. Mari saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami juga terus berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang bertugas sebagai dokter, para tenaga medis, dan juga sukarelawan yang sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup mereka Tuhan untuk pelayanan yang mulia ini. Biarlah Engkau melindungi para hamba-hamba-Mu ini, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, memampukan mereka ya Tuhan untuk boleh melayani Tuhan melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan ini. Keluarga mereka yang mungkin mereka tinggalkan, Tuhan lindungi dan berikan mereka kekuatan ya Tuhan, agar mereka mampu mendukung mereka di dalam doa. Setiap para pelayan-pelayan-Mu di rumah sakit ataupun di tempat-tempat yang sudah ditetapkan Tuhan, Engkau yang melindungi dan menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat kami, jemaat GKT yang ada di Sumbawa ataupun yang ada di luar pulau, di luar negeri. Biarlah Tuhan Engkau melindungi satu persatu setiap mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari hal buruk, sakit, penyakit, bahkan wabah ini Tuhan. Berikan mereka damai sejahtera-Mu, supaya mereka boleh menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Sekalipun di sekeliling kami Tuhan ada begitu banyak ketakutan yang kami rasakan, tetapi iman kepada Tuhan sungguh-sungguh membuat kami mampu mengalahkan ketakutan itu. Lindungi seluruh umat-umat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh bersukacita di dalam menikmati berbagai macam perjalanan hidup hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita juga terus berdoa untuk para pekerja yang bergumul soal social distancing, baik itu saudara kita yang berprofesi sebagai petani, juga nelayan, ataupun buruh, ataupun pekerja yang lain. Biarlah Tuhan menolong, memberikan hikmat, dan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Mari kita juga terus doakan untuk pemerintah Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar Tuhan memberikan hikmat, teristimewa memberikan kesehatan, kekuatan kepada para hamba-hambanya ini, agar dimampukan di dalam melayani Tuhan melalui setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan, teristimewa di dalam menangani wabah COVID-19 ini. Mari kita juga terus berdoa untuk aparat keamanan TNI dan Polri, dan juga aparat keamanan yang lainnya, agar Tuhan juga memakai mereka, teristimewa melindungi mereka dalam tugas dan pelayanan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang bergumul soal social distancing ya Tuhan. Kami teringat untuk para petani, kami teringat untuk nelayan, buruh, dan juga para pekerja yang lainnya Tuhan. Di satu sisi mereka harus tinggal di rumah, agar kami pun mendukung social distancing ini, tetapi di sisi yang lain mereka pun harus bergumul soal kebutuhan hidup. Mereka hanya bisa mendapatkan setiap kebutuhan hidup Tuhan jika mereka meninggalkan rumah untuk boleh bekerja di luar. Tetapi biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka, agar di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan yang mencukupkan kebutuhan hidup saudara kami ini. Biarlah setiap mereka boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan percayakan. Cukupkan kebutuhan hidup mereka Tuhan, pelihara hidup mereka, dan kuatkan mereka
di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, agar mereka bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat-Mu kepada para hamba-hamba-Mu. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan, jagai mereka Tuhan, supaya mereka diberikan kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa yang ada hari ini, yang dirasakan oleh seluruh dunia, yaitu adanya wabah COVID-19. Tolong pemerintah kami Tuhan, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar diberikan kemampuan untuk boleh mengatasi, menyelesaikan persoalan wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri dan juga aparat keamanan lainnya. Berikan mereka kemampuan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan, agar mereka mampu menjalani hidup, menjalani panggilan mereka sebagai panggilan yang mulia, yang bertugas di negara ini untuk boleh sungguh-sungguh mampu melayani Tuhan. Berkati keluarga mereka, jagai keluarga mereka Tuhan. Biarlah mereka bersuka cita di dalam melaksanakan setiap pelayanan mereka. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita juga terus berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat kita. Tentu mereka sedang bergumul dalam banyak hal. Kita tidak tahu secara detail apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Tetapi dampak dari COVID-19 sungguh-sungguh meresahkan dan sungguh-sungguh membawa mereka di dalam suatu pergumulan yang sangat berat. Tapi yang kita tahu bahwa Allah lah yang punya kehidupan ini. Hanya Dia yang sanggup memulihkan setiap kondisi ekonomi jemaat kita dan juga pergumulan gereja, pemulihan ekonomi bangsa, pemulihan ekonomi seluruh dunia, bahkan pergumulan-pergumulan yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk setiap mereka di dalam usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Dari dampak COVID-19 ini tentu mempengaruhi usaha pekerjaan mereka. Mungkin ada yang merasakan pergumulan yang sangat berat. Kami tidak tahu kedalaman hati mereka Tuhan, tetapi Engkau yang mengetahui. Dan kami juga percaya Engkau juga yang sanggup memberikan mereka kelepasan ya Tuhan. Engkau sanggup pulihkan ekonomi jemaat-Mu Tuhan. Bahkan setiap mereka Engkau kuatkan imannya Tuhan. Dan juga biarlah mereka sungguh-sungguh menaruh pengharapan hanya kepada-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa di balik daripada pergumulan ini, Engkau sedang membawa kami, Engkau sedang merencanakan satu keberhasilan di masa yang akan datang. Tuhan berikan kesabaran, berikan kekuatan, kesehatan kepada umat-Mu di tengah pergumulan ini. Bahkan seluruh rekan-rekan kami yang lain, sahabat-sahabat kami Tuhan, yang punya pergumulan yang sama di negara Indonesia ini, di dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan, sungguh-sungguh mereka membutuhkan uluran tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan gereja-gereja-Mu hari ini. Dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan Engkau pulihkan setiap gereja-gereja-Mu dalam pergumulan hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan perekonomian dunia karena pengaruh pandemi ini Tuhan. Engkau yang pulihkan, Engkau yang turun tangan Tuhan, memberikan kami belas kasihan agar anak-anak-Mu, umat-umat-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini sungguh-sungguh merasakan pemulihan dari Allah. Kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa Indonesia dalam berbagai sektor perekonomian Tuhan, sungguh-sungguh membawa dampak. Ada mungkin yang di antara saudara kami yang sudah rugi, ada juga yang sangat merosot omset mereka Tuhan, atau ada yang mereka yang sampai harus tutup perusahaan mereka Tuhan, ataupun mereka ada yang dirumahkan, ada yang sampai harus di PHK Tuhan. Tapi kami percaya Engkau memelihara setiap mereka yang sedang bergumul ini, karena mereka adalah umat-umat-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu yang sedang bergumul hari ini. Kami juga teringat Tuhan untuk setiap jemaat kami di GKT Ebenezer Sumbawa, yang mereka yang bergumul karena kelemahan tubuh, Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Mungkin ada yang terbaring di rumah Tuhan, Engkau datang Tuhan dengan kuasa-Mu,
Berikan mereka kekuatan iman dan kesembuhan dari surga. Kami juga berdoa mungkin ada yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau juga pulihkan dan sembuhkan mereka. Ataupun setiap mereka bergumul karena persoalan ekonomi. Tuhan, Engkau turun dengan belas kasihan-Mu. Berikan pemulihan bagi jemaat. Dan mereka menggumulkan persoalan keluarga. Ataupun mereka yang masih dalam masa-masa kedukaan, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Ataupun dalam pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan, kami berdoa Tuhan yang menolong seluruh jemaat GKT Ebenezer Sumbawa. Kami juga bermohon kepadamu Tuhan, jika pada malam hari ini ada yang akan beristirahat, bahkan setiap kami, Tuhan tolong lindungi kami agar dalam masa beristirahat ini kami dilindungi oleh Tuhan. Dan mereka mungkin ada yang bertugas pada malam hari ini dalam panggilan yang mulia mereka, Tuhan juga jagai dalam masa-masa tugas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa kami. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan kami berdoa malam hari ini. Engkau yang tahu Tuhan. Dengarkan doa mereka. Dengarkanlah doa mereka ya Tuhan. Dengarkan doa mereka. Biarlah mereka sungguh-sungguh menikmati sukacita, karena Tuhan senantiasa hadir memberikan pertolongan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan sebuah renungan. Kita naikkan pujian menyenangkan. Bersama-sama masuk di dalam satu perenungan melalui panggilan seorang yang bernama Petrus. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa perjalanan kami tidak selalu mulus sesuai dengan keinginan kami. Ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi, baik karena situasi alam ataupun juga karena disebabkan oleh ulah manusia, ataupun juga Tuhan karena tanpa sengaja kami yang berbuat, yang membawa kami kepada satu pergumulan yang sangat berat. Tuhan, hanya kepadamu lah kami memohon supaya Tuhan melepaskan kami. Jika itu disebabkan oleh kami, ampuni kami Tuhan.
Jika disebabkan oleh orang lain ataupun ulah manusia, Tuhan sadarkan mereka. Jika disebabkan oleh alam Tuhan, Tuhan tolong kami untuk mampu lepas dari setiap pergumulan ini. Ataupun juga disebabkan oleh hal-hal lain, Engkau tahu Tuhan solusi-solusi yang terbaik bagi hidup kami. Biarlah perenungan hari ini ketika kami mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Petrus, kami pun juga belajar dari hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memang secara khusus akan belajar tentang seorang yang bernama Petrus. Kalau kita melihat tadi di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-42, di sana dituliskan bahwa ia membawanya kepada Yesus, maksudnya Andreas, membawa Petrus kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam beberapa peristiwa pekabaran Injil di zaman Yesus, terdapat seorang yang bernama Simon Petrus yang memberikan beberapa pelajaran penting dalam kehidupan di dalam perjalanan kita. Nah, kita akan melihat bahwa Rasul Petrus memulai satu pertemuannya dengan Yesus yang biasa kita kenal dengan memulai panggilannya, menyatakan bahwa Yesus itu memulai dia dengan mengubah namanya yang dulu bernama Simon, yang berarti bulu yang mudah lunglai, tertiup angin, menjadi Kefas atau Petrus yang berarti batu karang. Yesus pula lah yang mengubah profesinya menjadi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Simon Petrus dan beberapa temannya di Kapernaum pada akhirnya meninggalkan jalan mereka lalu mengikuti Yesus. Nah, alasannya sederhana, mereka telah mengalami mujizat Tuhan di mana mereka berhasil memperoleh begitu banyak ikan sehingga jalan mereka mulai koyak, bahkan kapal mereka nyaris tenggelam dan mereka mendapat ikan yang banyak. Nah, dari situ Tuhan memanggil mereka dan mengubah cara pandang mereka. Ada kuasa yang mereka dapatkan dari Tuhan dan mereka mau menerima panggilan Tuhan dan mengalami pembaharuan hidup yang luar biasa. Dan mereka merespon dengan penuh ketaatan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat dari panggilan Petrus, kita pun juga merenungkan hari ini bahwa ketika kita menjadi murid Kristus, kita pun dipanggil dari gelap kepada terang, dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Hidup yang lama diubah untuk hidup yang baru. Nah, kita mau merenungkan satu hal, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus sama dengan Petrus ketika ia dipanggil. Proses panggilan setiap orang berbeda cara ketika Tuhan memanggil kita. Saya tidak tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana caranya Tuhan memperkenalkan dirinya atau memanggil kita. Yang paling penting adalah Tuhan memanggil kita untuk menjadi muridnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat dalam perjalanan hidup Petrus ketika dia sudah menjadi murid Kristus, kita bisa melihat pengakuan-pengakuan Petrus yang dalam perjalanannya ketika mengikuti Yesus. Ada beberapa pengakuan yang luar biasa. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Petrus itu dalam pengakuan keberdosaannya sebagai seorang nelayan di nelayan kawakan yang sangat berpengalaman, tentu dia sangat tahu bagaimana cara menangkap ikan supaya mendapatkannya lebih banyak di Kapernaum yang terletak di tepi Danau Galilea. Namun Simon Petrus gagal menangkap ikan sepanjang malam. Sementara Yesus Kristus sekali menyuruh mereka kembali bertolak ke tempat yang dalam. Kalau kita masih ingat ceritanya bahwa
Petrus berkata kepada Yesus bahwa sepanjang malam, Guru, sepanjang malam kami telah menjala ikan, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh, maka aku akan melakukannya. Lalu ketika dia melihat bahwa ada kuasa di dalam Kristus, dia berkata kepada Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ini adalah pengakuan yang tulus dari seorang yang menyadari keadaan dirinya. Bukan kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, kalau Petrus adalah seorang nelayan yang sangat pengalaman dan dia sangat menguasai daerah Kapernaum di Danau Galilea, dia mampu dan tahu caranya bagaimana menangkap ikan supaya mendapatkan banyak. Tetapi saat itu dia menyadari dirinya bahwa kemampuan manusia terbatas. Dan saat itu juga ia bertemu dengan Yesus. Dan ia menyadari bahwa ia adalah orang berdosa. Ia tidak bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Tetapi ketika Tuhan yang menyuruh, segala sesuatu pasti akan terjadi. Nah Bapak Ibu dan Saudara, dari pengakuan Petrus ini kita mau belajar bahwa ketika kita berjumpa dengan Kristus, maka kita akan diperhadapkan kepada sebuah cermin yang sangat jelas. Siapa Tuhan dan siapa diri kita sebenarnya. Bukanlah banyaknya harta yang kita miliki atau tingginya kedudukan atau jabatan atau banyaknya gelar dan pendidikan yang berhasil yang kita raih. Kita adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Pengakuan keberdosaan harus pernah keluar dari mulut kita. Sama seperti Petrus ketika dia berkata, Tuhan, saya adalah orang berdosa. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi justru ketika kita bisa mengakui keterbatasan kita, Tuhan akan sungguh-sungguh memberikan belas kasihannya, bahkan menyatakan keselamatan kepada kita. Ketika kita mengakui keterbatasan kita, bukankah hanya orang sakit yang perlu tabib? Demikian pula hanya orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita belajar dari seorang yang bernama Petrus. Dia mengakui keterbatasan hidupnya, keberdosaannya. Dia tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan melayakkan dia di dalam anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Yang kedua, kita belajar dari pengakuan keilahian seorang Petrus ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya siapakah dia, maka Simon Petrus memberikan satu pengakuan, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus memberikan respon pembenaran pengakuan tentang keilahiannya, bukan karena itu berasal dari Simon Petrus, melainkan karena Bapa berkenan menyatakan kebenaran itu kepada Simon Petrus. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Simon Petrus telah mengenal Yesus dengan sebenarnya sebab ia memang adalah Mesias, sang juru selamat. Nah Bapak Ibu dan Saudara, jika Petrus saja mengakui bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka hari ini pun juga kita diingatkan kembali. Sudah berapa lama kita mengikuti Yesus? Sudahkah kita mengenal dia dengan sebenarnya? Atau apakah kita masih menganggapnya sebagai pribadi yang diragukan? Kita masih meragukan Yesus sebagai Tuhan. Sekalipun kita sudah melihat karya keselamatan yang dia sudah berikan kepada kita. Melalui kematiannya, kebangkitannya, dan dia naik ke sorga, memberikan jaminan hidup kekal kepada setiap kita. Ataukah hari ini kita diingatkan kembali dan kita masih tetap berpegang bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh mana kita mengenal Yesus Kristus akan menentukan sikap hidup kita terhadap Tuhan Yesus sendiri. Jika ia adalah Allah, maka percayakanlah hidupmu kepada dia dengan sungguh-sungguh. Yang ketika kita mau melihat Bapak Ibu dan Saudara, bahwa pengakuan kesetiaan, pengakuan Simon Petrus terhadap keilahian Yesus Kristus dilanjutkan dengan pengakuan kesetiaan. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang penderitaannya yang akan dialaminya,
Simon Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Walaupun memang pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi dibalik daripada itu semua, ia kembali kepada Tuhan dan mengakui kesalahannya. Apa yang kita katakan kepada Tuhan ketika ia meminta kita untuk mengikut Dia? Ketika kita melihat komitmen Petrus yang luar biasa, ia berjanji setia sampai mati. Artinya bahwa perjalanan Petrus itu bukan perjalanan yang gampang ketika dia mengikut Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan. Bahkan di akhir hidupnya adalah suatu, dalam catatan gereja Bapak Ibu dan Saudara, bahwa dia adalah murid yang sangat menderita. Dia menjadi seorang yang mati syahid. Nah, apakah kita hanya akan mengikutnya di waktu senang, ataupun kita mengikutnya juga pada saat kita susah? Pengakuan kesetiaan kepada Yesus dibutuhkan agar iman kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Sekali mengikut Dia, ikut Dia selamanya. Bahkan Tuhan berjanji, jika kita setia mengiring Dia sampai mati, mahkota kehidupan telah disediakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan Petrus, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Bapak Ibu dan Saudara, pergumulan hidup seringkali membuat kita tergoda untuk menyangkal Yesus. Tetapi apakah komitmen ini juga kita pegang? Bahwa baik senang maupun susah, saya tetap setia kepada Tuhan. Dan saya siap mati bersama-sama dengan Kristus dalam kondisi apapun. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa ketika Petrus menyangkal Yesus, ada satu pemulihan yang akhirnya dialami oleh Petrus. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Tak ada manusia yang sempurna. Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus. Kita pun mungkin pernah menyangkal Yesus. Namun ketika kesalahan itu kita sadari, dosa itu kita sesali, dan mau dilanjutkan dengan pertobatan, maka akan datang pemulihan yang sungguh penuh dengan sukacita. Kembali di tepi danau Galilea, ketika Tuhan Yesus mempertanyakan komitmen Simon Petrus untuk mengikut dan melayani Dia, maka keluar kalimat yang luar biasa dari mulut Simon Petrus. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Simon Petrus itu berkata kepada Yesus bahwa aku rela mati bersama-sama dengan Engkau, lalu dalam masa-masa pemulihannya dia, ketika ia menyadari bahwa ia telah jatuh dan menyangkal Yesus, dan dia kembali berkomitmen kepada Tuhan. Benar Tuhan bahwa aku mengasihi Engkau. Dan mari kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, sejarah gereja mencatat bahwa akhir hidupnya Petrus itu, ia mati menjadi seorang martir. Ia disalibkan. Tetapi ia merasa tidak layak disalibkan sama seperti gurunya. Ketika Petrus disalibkan, ia disalibkan dengan kepala di bawah. Selalu ada pemulihan dari Tuhan bagi mereka yang mau kembali kepadanya. Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada setiap kita. Jika kita sudah berkomitmen di dalam iman, pertahankan iman itu sekalipun banyak tantangan hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, belajar dari keteladanan iman seorang yang bernama Petrus. Ia pun akhirnya memenangkan pertandingan iman sekalipun tubuhnya harus mati karena imannya. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi pengikut dan pelayan Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Banyak pergumulan yang kita hadapi. Petrus pun mengalami hal yang sama. Ia harus menanggung konsekuensi imannya, yaitu disalib. Bukan disalib seperti Kristus, tetapi dia disalib terbalik yang kepalanya sebelah di bawah. Bapak Ibu dan Saudara, ada begitu banyak salib yang akan kita tanggung. Ada begitu banyak kita akan memikul salib di tengah-tengah dunia ini untuk terus mempertahankan iman. Tapi maukah kita tetap setia seperti Petrus dan berkata, aku
Aku rela mati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, biarlah perenungan pada malam hari ini menguatkan kita, bahwa kita selalu bersama dengan Kristus di dalam setiap pergumulan hidup. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena ketika kami melihat tokoh yang luar biasa sebagai teladan iman kami, yaitu Petrus, di dalam perjalanan panggilannya menjadi murid Kristus, ada begitu banyak tantangannya Tuhan. Dia juga jatuh, tetapi dia kembali dipulihkan. Dan bahkan komitmennya untuk melayani Tuhan, dia bayar dengan pengorbanan hidupnya. Tuhan, tentu ada banyak tantangan yang kami hadapi hari ini. Tetapi satu yang pasti, bahwa kami akan tetap setia kepada-Mu Tuhan. Bahwa kami rela mati bersama-sama dengan Engkau di dalam iman. Kuatkan seluruh umat-umat-Mu hari ini Tuhan. Bahkan seluruh orang-orang percaya, supaya mereka boleh tetap mempertahankan iman mereka. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian seluruh rangkaian doa kita malam hari ini. Saya percaya bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya.